Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Berikut urutan materi yang akan disampaikan oleh kami. Yang pertama adalah latar belakang perlawanan. Yang kedua, jalannya perlawanan atau peperangan. Yang ketiga, tokoh yang berperan penting dan dampak dari perlawanan. Yang keempat, pengaruh peristiwa tersebut pada masa kini dan manfaat bagi penerus bangsa. Dan selanjutnya kita akan ke pendahuluan. Pendahuluan. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Perang yang terjadi antara rakyat Aceh dengan pemerintahan kolonial Belanda terjadi antara tahun 1873 sampai 1904 secara resmi. Meskipun perlawanan berlanjut sampai tahun 1910, perang ini dikenal sebagai Perang Aceh terpanjang dalam sejarah Nusantara. Selanjutnya latar belakang, faktor politik. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Hubungan diplomatik dan Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa lain, termasuk Inggris dan Perancis, yang membuat Belanda merasa tersaingi. Faktor ekonomi. Belanda berusaha memonopoli perdagangan di wilayah Aceh, yang merugikan para pedagang Aceh. Aceh kaya akan sumber daya alam seperti lada dan hasil tambang yang ingin dikuasai oleh Belanda. Faktor sosial budaya. Aceh merupakan pusat penyebaran agama Islam di Nusantara, dan perlawanan terhadap Belanda dianggap sebagai jihad, dan masyarakat juga Aceh memiliki tradisi maritim yang tidak ingin tunduk pada kekuasaan asing. Jalannya perlawanan atau perperangan. Perang Aceh I 1873 sampai 1874. Penyebab agresi Belanda ke Aceh pada tahun 1873. Tokoh Sultan Mahmud Syah, Teuku Umar, Cut Nyak Dien. Hasil Belanda berhasil menduduki sebagian wilayah Aceh, tapi perlawanan terus berlanjut. Perang Aceh II 1874 sampai 1903. Strategi gerilya. Perlawanan Aceh menggunakan strategi gerilya yang sangat efektif. Tokohnya Teuku Umar, Cut Nyak Dien, 45 Polim. Hasilnya banyak tokoh penting Aceh yang gugur atau tertangkap, tetapi semangat perlawanan tidak pernah padam. Perang Aceh ketiga 1902 sampai 1942. Taktik bumi hangus. Belanda menggunakan taktik bumi hangus untuk menekan perlawanan Aceh. Tokohnya Cut Nyak Mutia. Hasilnya perlawanan Aceh semakin melemah, tetapi tidak pernah benar-benar menyerah hingga kedatangan Jepang. Selanjutnya, tokoh yang berperan penting. Tokoh dari Aceh, Teuku Umar. Yang kedua, Cut Nyak Dien. Yang ketiga, Sultan Mahmud Syah. Yang keempat, Cut Nyak Mutia. Yang kedua, tokoh dari Belanda. Pertama, Jenderal J.H.R. Kohler. Yang kedua, Jenderal Van Swieten. Yang ketiga, Gubernur Van Huych. Yang keempat, August Willem Philip Wetzel. Dampak positif untuk Nusantara. 1. Inspirasi perjuangan nasional. Perlawanan gigih yang berlangsung puluhan tahun menunjukkan bahwa Belanda dapat dilawan, menjadi simbol keberanian dan motivasi bagi gerakan kemerdekaan di wilayah lain. 2. Penguatan identitas keislaman dan solidaritas. Perlawanan ini diselimuti semangat jihad fisabilillah yang dipimpin ulama. Ini sangat memperkuat solidaritas dan mengkokohkan identitas Aceh yang sangat islami. Serambi Mekah sebagai benteng pertahanan melawan penjajah kafir. Selanjutnya, dampak negatif untuk Nusantara. 1. Korban jiwa dan trauma sosial ekonomi. Perang yang sangat lama mengakibatkan korban jiwa yang masif di pihak rakyat Aceh. Ekonomi hancur dan terjadi trauma sosial mendalam serta dislokasi penduduk. 2. Runtuhnya kedaulatan kesultanan. Secara politik, Kesultanan Aceh Darussalam runtuh dan wilayahnya dicaplok ke dalam administrasi Hindia Belanda, mengakhiri kemerdekaan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Dampak positif untuk Belanda. 1.
pengamanan jalur perdagangan. Secara strategis, setelah secara formal menguasai Aceh 1904, Belanda berhasil mengamankan Selat Malaka yang krusial pasca pembukaan Terusan Suez. 2. Penemuan taktik baru. Kerasnya perlawanan memaksa Belanda mengembangkan strategi militer dan intelijen yang lebih efektif, seperti taktik konsentrasi, stealth cell, dan peran Dr. Snod's Hurgronds, yang kemudian diterapkan di wilayah. Selanjutnya, dampak negatif untuk Belanda. 1. Kerugian finansial terbesar. Perang Aceh adalah perang kolonial yang paling menguras kas Hindia Belanda. Biaya militer yang dikeluarkan sangat besar, menjadikan salah satu konflik termahal. 2. Ribuan tentara kolonial Belanda tewas termasuk Jenderal J.H.R. Kohler, menimbulkan kerugian besar bagi militer dan citra Belanda sebagai kekuatan tak terkalahkan. 2. Perlawanan Aceh terhadap Belanda di masa kini. 1. Landasan semangat keistimewaan Aceh. Perlawanan yang keras dan berkepanjangan ini menjadi dasar histori bagi pemberian status keistimewaan dan otonomi khusus kepada Provinsi Aceh setelah Indonesia merdeka. 2. Simbol ketahanan nasional. Aceh mendapatkan julukan daerah modal karena tidak pernah menyerah sepenuhnya kepada Belanda hingga Jepang datang. 3. Warisan kultural Islam. Perang Aceh secara intrinsik terikat dengan ideologi Perang Sabil yang mengangkat peran ulama dan Islam sebagai pemersatu melawan penjajah. Manfaat bagi generasi penerus bangsa. 1. Nilai patriotisme dan semangat anti-kolonialisme. Perjuangan para pahlawan seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Teuku Cik Di Trio mengajarkan arti patriotisme sejati. 2. Keteguhan dalam prinsip istiqomah. Kunci utama keberhasilan Aceh melawan Belanda begitu lama adalah keteguhan hati para pejuang yang berpegang pada keyakinan agama atau jihad. Yang ketiga, pentingnya solidaritas rakyat. Perang Aceh adalah perang semesta yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari ulama, ule balang, hingga rakyat jelata. 4. Kreativitas dalam berjuang, gerilya dalam menghadapi teknologi perang modern Belanda. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya